Kepala Divisi Data dan Informasi KPU Provinsi Papua Tengah Marius Telenggen dalam kesempatan giat rapat evaluasi pembentukan Badan Ad Hoc Pemilihan 2024 mengatakan terkait e-coklit, adalah bagian daripada tahapan penting dalam pilkada untuk memastikan setiap pemilih memiliki hak suaranya. Saat ini dikatakannya perekrutan petugas Pantarlih telah dilakukan sebagai salah satu tahapan pemilu dan saat ini telah melakukan tugasnya dalam pendataan pemilih di 8 kabupaten se-Provinsi Papua Tengah. Pantarlih yang saat ini bertugas di 8 kabupaten diharapkannya dapat diberikan ruang oleh masyarakat untuk melakukan pendataan pemilih di wilayah masing-masing sampai ke tingkat kampung. Hasil pendataan Pantarlih dari 8 kabupaten tersebut nantinya akan bermuara pada penentuan daftar pemilih tetap, DPT, yang nantinya akan memiliki hak memilih dalam pemilu kada pada 27 November 2024. Terkait dengan coklit itu bagian daripada tahapan dalam pemilu atau pilkada, sehingga coklit itu sangat penting. Ini kita bicara soal data. Kita memastikan orang tersebut dia terdaftar dan tidak. Itu yang dimaksud e-coklit. Jadi petugas Pantarlih yang sudah dibentuk dan sudah tersebar di 8 kabupaten, masing-masing sudah rekrut, dan sementara tahapan e-coklit sedang dilakukan oleh petugas Pantarlih yang sudah dibentuk beberapa waktu yang lalu. Nah, ini perlu sekali kesadaran daripada masyarakat 8 kabupaten ya, khususnya kita di Papua Tengah ini. Ini penting. Pantarlih itu petugas yang diberikan tugas untuk memastikan bahwa penduduk atau orang tersebut benar terdaftar di TPS itu atau tidak. Jadi Pantarlih ini ditugaskan untuk mencocokkan, memastikan bahwa pemilih tersebut benar-benar terdaftar di kampung atau TPS itu atau tidak. Itu penting, sehingga memang perlu sekali masyarakat terutama di kampung itu masyarakat perlu mengetahui bahwa Pantarlih itu penting. Jadi petugas Pantarlih yang sedang melakukan pencoklitan itu memastikan bahwa penduduk yang sudah terkafir dalam DP 4 itu benar-benar ada di tempat itu atau tidak. Seperti itu. Jadi nanti setelah tahap pencoklitan ini itu banyak selanjutnya akan dilakukan berbagai proses ya. Jadi setelah melakukan pencoklitan akan dilanjutkan dengan persiapan rekapitulasi DPS ya, hasil pencoklitan tersebut. Sampai dengan pada akhirnya kita akan menetapkan DPT yang akan digunakan pada Pilkada 27 Oktober mendatang. Iya, kendala tentu ada. Kendala kita di sana di masing-masing kabupaten ya, terutama kita lihat dari geografis dan iklim yang memang tropis di daerah masing-masing kita tidak tahu. Jadi ini satu kendala, tapi ya kita tetap terus memberikan penguatan atau dorongan pada Pantarlih karena memang itu sudah wajib harus melakukan pencoklitan sampai dengan titik yang ditentukan, dalam hal ini TPS ya, TPS. Jadi itu bagian daripada tanggung jawab mereka yang sudah diberikan kami sudah waktu pada saat pengangkatan sudah dibekali, sehingga itu kendala. Kemudian juga masalah atribut daripada Pantarlih itu sendiri, karena ini masuk di pengadaan ya yang dilakukan oleh teman-teman pihak ketiga, sehingga kendala transportasi itu juga membuat sampai dengan kelengkapan atau atribut Pantarlih itu belum sampai di daerah yang bersangkutan. Itu kendala-kendala yang dihadapi, yang kami sudah dilaporkan oleh teman-teman dari 8 kabupaten ke kami di provinsi, sehingga koordinasi kami terus jalan kepada teman-teman pihak ketiga supaya mereka terus dorong supaya tepat waktu barang semua alat kelengkapan ini harus sampai, karena kita juga kejar kalender karena batas waktu pencoklitan itu sampai dengan tanggal 24 Juli ya, sehingga memang kita kejar target itu waktu itu. Jadi seperti itu kendala-kendala yang dihadapi, tetapi ya sejauh ini progres pencoklitan sedang berjalan.
karena saya ini kan spesifik divisi data, kita akan melakukan rakor tanggal 19 tempat di Dabire, ibu kota provinsi. Di situ kita akan rakor mengundang semua stakeholder selain KPU, dalam hal ini divisi data di 8 kabupaten. Juga kami akan mengundang semua stakeholder. Stakeholder dalam hal ini pemerintah, dari Dinas Dukcapil, kemudian dari Tata PM. Kita akan mengundang untuk kita menyamakan persepsi terkait dengan DP 4, hasil sinkronisasi data yang dikasih oleh KPU RI yang sedang ada beberapa kabupaten yang masyarakat tidak terima karena terjadi pengurangan dan lain sebagainya. Ada pemindahan, pengurangan. Jadi itu masalah yang perlu kita selesaikan, termasuk ada data wilayah yang terjadi pendobolan. Jadi beda Kepmen berbeda dengan Perda semacam itu. Masalah wilayah-wilayah itu kampung-kampung yang ada di daerah tersebut. Jadi terjadi pendobolan, ada ganda juga di situ, pendobolan. Kemudian ada juga suara yang di DPT di kampung tersebut, misalkan DPT terakhir yang digunakan kan kemarin pemilu 2023 kemarin ya, 2024 pileg. Nah ini kemarin yang tadinya di kampung A misalkan itu ada 5.000. Sekarang DP 4 yang kami terima terjadi pengurangan yang signifikan, contoh seperti itu. Terjadi pengurangan sampai 4.000, tinggal 1.000. Nah 4.000-nya kemana? Masalah wilayah juga tadi, desa yang ganda, ini juga yang nanti kita akan menyamakan persepsi di rakor 19 Juli nanti. Begitu. Supaya nanti hasil dari rakor itu kita menyampaikan ke masyarakat bahwa DPT yang kami terima seperti ini, prosedurnya seperti ini. Jadi harus ada penyamaan persepsi antara penyelenggara dan juga pemerintah, supaya masyarakat jangan ada kesalahpahaman. Tim Liputan Papua MCTV.